Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surau Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan dan kesempatan. Termasuklah kita sudah sempat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 9 Zulhijjah. Jadi hari ini kita berpuasa pada hari Arafah. Ya, walaupun di sana sudah selesai, karena di saat ini di Mekah ini jam 1 malam. Jadi belum subuh. Sana masih dalam proses dari Musdalifah menuju ke Mina. Ya. Tapi ada juga yang di antara saudara-saudara kita yang hari ini lebaran, ya, karena kemarin ikut ketika di Arafah tanggal 9 di sana menurut perhitungan Saudi Arabia, karena di sana bulan hilalnya dilihat. Cuma kadang-kadang tapi ini siang, ya, kita lihat aja, pikir-pikir aja. Kalau kita lebaran di sini hari ini tanggal jam 7 pagi, di sana itu baru jam 2 malam. Jadi kita mendahului. kita lebaran di sini, di sana belum sholat subuh. Nah, itu. Jadi kalau di sana sudah selesai baru kita, itu namanya ikut. Ya, itu namanya ikut. Jadi memang dalam perhitungan Qamariyah seringkali memang duluan di Saudi Arabia. Tapi kalau dalam perhitungan Syamsiyah, perhitungan waktu sholat matahari, itu kita duluan. Ya, kita duluan 4 jam. Kalau di bagian tengah Indonesia seperti Sulawesi dan Kalimantan lainnya, itu beda 5 jam. Kalau di Papua beda 6 jam. Ya, beda 6 jam. Hari ini kita bincang-bincang masalah kurban, haduyu dan akikah. Ini ada 3, semuanya penyembelihan. Ada persamaannya sekaligus ada juga perbedaannya. Kalau ibadah kurban, kita sudah jelaskan beberapa waktu yang lalu, itu memang pertama adalah perintah dari Al-Quran, yaitu fasalli li rabbika wanhar. Nah, itu dasarnya. Kenapa kita berkurban? Karena memang Al-Quran memerintahkan fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah karena Tuhanmu. Ulama tafsir menjelaskan sebagian bahwa salat yang diperintahkan dalam ayat ini adalah salat Idul Adha. Wanhar setelah itu baru wanhar, berkurbanlah. Ya, makanya itu waktu berkurban adalah begitu selesai salat Idul Adha baru kita berkurban. Dan prakteknya Rasulullah SAW juga, karena itu adalah hadis, hari-hari tasyrik, ya, 3 hari setelah Idul Adha. Jadi mulai tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, kecuali dalam pandangan ulama mazhab Abu Hanifah.
Jadi tasyrik itu tidak sampai 3 hari, hanya tanggal 12 Zulhijjah. Tanggal 12 Zulhijjah. Nah, jadi kalau memungkinkan waktunya, ya berkorban aja, potong kambing, potong sapi setelah Lebaran selesai, begitu tanggal 11 dan 12. Ya, karena untuk keluar dari perbedaan pendapat, ya, karena kalau dalam hadis yang ke-13 Abu Hanifah tidak menghitungnya. Nah, ini yang kurban sudah sering kali kita bahas dan saya kira sudah sangat jelas. Yang kedua ada namanya haduju. Nah, ini haduju. Tapi kalau dalam terjemahannya orang juga menyebutkan sebagai kurban. Nah, ini khusus jamaah haji. Khusus jemaah haji, yaitu jemaah haji yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran. Ya, di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah 196, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadyi." Nah, itu. Jadi apabila kamu sudah dalam keadaan aman, maka faman tamatta bil umrati ilal haji, siapa yang mengerjakan ya umrah sebelum melaksanakan haji, famastaysara minal hadyi, maka dia wajib menyembelih hadyu, apa yang mudah dia bisa dapat. Nah, jadi dari tamatta inilah lahir istilah haji tamattu, yaitu mendahulukan umrah baru kemudian melaksanakan haji. Nah, kita jamaah Indonesia ini hampir, ya, kita tidak pastikan 100%-nya. Ya, hampir semuanya tamattu karena kita proses perjalanannya 40 hari. Jadi kita duluan di sana sampai 20 hari lebih, barulah kita berangkat melaksanakan ibadah haji. Nah, kemarin ini baru melaksanakan haji. Itu tanggal 8 Dzulhijjah barulah berniat, ya, nawaitul hajjah ya wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Itu tanggal 8, begitu keluar dari hotel di mana dia menginap, disitulah berniatnya haji, baru kemudian ke Arafah. Padahal dia sudah tinggal di Mekah udah 2 minggu lebih. 2 minggu itu namanya mendahulukan umrah. Nah, mendahulukan umrah. Nah, karena dia mendahulukan umrah, maka itulah kemudian menyembelih hewan. Nah, itulah hewan ini namanya haduyu. Haduyu itu artinya hadiah. Itu hadiah. Hadiah apa? Hadiah untuk tanah suci, tanah haram di Mekah. Nah, itu bedanya. Tapi hewannya sama. Nah, itu hewannya sama. Ya, jadi biasanya kalau orang yang sudah membayar haduyu itu dia tidak berkorban, karena pada prinsipnya juga korban, cuma bedanya haduyu ini diperuntukkan bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji tamattu. Tapi kalau kurban itu berlaku umum, Nah, waktunya, nah ini secara umum para ulama berpendapat bahwa untuk tamattu yang kemudian populer dengan istilah dam, ya, dam itu sebenarnya mayoritas ulama berpendapat bahwa itu penyembelihannya juga di hari-hari raya Idul Adha. Jadi setelah pulang macam ini nanti, ini kan malam ini masih lagi di Musdalifah sebagian, nanti tengah malam sebelum subuh itu sudah sampai di Mina. Nah, itu begitu sampai di Mina itu dia melontar jumrah Aqabah, hanya satu lontaran. Sudah itu barulah kemudian cukur rambut, namanya tahallul awal. Nah, besoknya itu karena ini di sana malam ke-10, besoknya itu dia sudah melaksanakan tanggal 10 Zulhijjah, yaitu Idul Adha. Nah, disitulah mulai dipotong tadi haduyunya itu tamattu. Itulah pandangan mayoritas ulama.
Nah, ulama yang lain, sebagian ulama yang lain begitu selesai umrah sebelum haji, sebelum Idul Adha sudah ada yang memotong. Nah, itulah praktiknya jamaah Indonesia itu bermacam-macam. Nah, itu yang disebut dengan haduyu. Tapi sekali lagi persamaannya juga yaitu sama-sama karena hewan yang dikurbankan itu di sana umumnya adalah kambing, ya, kambing, bukan sapi. Kalau kita nikahin sapi itu 7 orang. Itu tentang haduyu. Nah, yang ketiga ini adalah akikah. Nah, akikah. Jadi akikah ini juga perintah di dalam agama, tapi tidak disebutkan di Al-Quran. Itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya dalam hadis riwayat Abu Daud an Samurah an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi, ya, tudbahu anhu yaumas sabi'ah wa yuhlaku rasuhu wa yudamma wa yusamma, ya. Jadi setiap anak yang lahir, ya, itu rahinatun. Rahina itu artinya tergadaikan, ya, bi'aqiqatihi. Jadi kayak kita ini ada gadai, ya, berutang. Nanti gadai itu lepas kalau kita bayar gadainya, ditebus, maka salah satu gadaian seorang anak kita itu, bayi itu adalah dengan cara akikah. Baru lihat dia bebas. Bagaimana caranya? Tudbahu anhu yaumas sabi'ah, yaitu menyembelih hewan. Ya, hewan yang disembelih ini juga termasuk hewan ternak. Ya, pada hari yang ke-7 sekaligus itu dicukur, ya, rambutnya, wayu sama, dan diberi nama. Nah, inilah yang biasa terjadi, ya, diberi nama pada hari yang ke-7. Nah, inilah hukum-hukum berkaitan dengan penyembelihan di dalam Islam pada hari-hari yang tertentu. Nah, jadi kalau akikah ini hanya berlaku untuk pribadi, ya, pribadi dan hari-hari agak panjang. Berbeda dengan kalau yang tadi itu habiyu, jamaah haji, itu berlaku untuk individu, ya, individu perorangan. Sama juga dengan akikah ini juga berlaku individu. Yang diwajibkan itu orang tuanya, ya, orang tuanya bagi yang mampu. Cuma bedanya kalau kurban diwajibkan itu dalam pandangan Imam Abu Hanifah, tapi dalam mayoritas ulama lainnya menganggap sunnat muakkad, baik Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, itu sunnah muakkad, tapi itu secara kifayah. Kifayah itu maksudnya satu keluarga. Jadi kalau dalam satu keluarga terdiri dari anggota 5 orang, kalau sudah ada 1 orang yang berkurban, maka itu sudah terpenuhi 4 orang lainnya itu. Jadi per keluarga itu maksudnya. Walaupun satu kambing, ya, kecuali sih kalau mampu, ya, kalau mampu. Bapaknya seorang pengacara, anaknya dokter, dua-duanya. Nah, itu kalau satu kambing satu keluarga itu kayaknya kurang lah, ya. Tapi kalau misalnya ada bapaknya seorang pengacara misalnya, kemudian anaknya dokter dan yang lainnya ya pengusaha dan seterusnya, itu boleh satu keluarga satu sapi. Jadi yang paling utama itu satu keluarga satu sapi, semua keluarganya ikut di dalam itu. Sebenarnya dimaksud patungan sapi itu patungan untuk berkeluarga. Nah, tapi ulama dalam mazhab Syafi'i membolehkan patungan dalam satu sapi itu walaupun bukan keluarga. Itulah yang terjadi kita di Indonesia. Ya, tapi ulama yang lain
menganggap yang dimaksud patungan satu sapi untuk berapa orang itu satu sapi untuk dalam satu keluarga kerabat terdekat. Itu yang dimaksud. Nah, jadi itu aja bedanya tentang haduyu, kemudian kurban, lalu akikah. Ya, jadi ada perorangan. Nah, yang berbeda ini adalah prosesinya dan waktunya serta pendistribusian dagingnya. Sekali lagi, kalau jamaah haji ini kan waktunya terbatas dan itu saya kira sudah jelas dan memang juga jarang dibahas karena pada prinsipnya pemotongannya hanya berlaku di sana, ya, berlaku di Mekah. Jadi kalau ada yang mau menitipkan, oh nanti saya tamat tuh, saya damnya ini tapi motongnya di Indonesia, itu enggak lah, tetap banyak di sana karena itu memang pemotongan hewan itu persembahan untuk hadiah, ya, hadiah itu. Beda kalau kurban ya memang kurbankan pemotongan untuk berlaku di daerah di mana kita, misalnya di negara di mana kita tinggal. Nah, yang berbeda ini adalah akikah, ya. Kalau berkaitan dengan kurban itu sudah jelas, ya. Minggu yang lalu kita sudah jelaskan, ya. Berkaitan dengan pendistribusiannya, itu ada di Al-Quran pada surat Al-Hajj ayat 28 dan surat Al-Hajj ayat 36. Fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqira, itu ayat 28. Makanlah sebagian darinya, sebagian dari daging yang dikurbankan itu. Termasuk ini juga haduyu yang dam itu boleh kita makan itu. Nah, wa at'imu al-ba'isa, dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir. Nah, jadi orang-orang yang sengsara dan fakir itu yang diperuntukkan juga. Kalau sini dibagi dua di surah Al-Hajj ayat 28. Tapi ayat 36 itu ada 3, maka itulah kemudian dibagi 3. Ya, fakulu minha, ya, makanlah sebagian dari hewan yang sudah dikurbankan, wa at'imu al-qani'ah. Nah, berilah makan satu al-qani'ah, yang kedua al-mu'tarra. Ya, al-qani'ah itu orang yang ya qanaah, ya, dia mungkin perlu tetapi dia merasa cukup, jadi dia tidak meminta apa-apa karena dia sudah tenteram, merasa dirinya sudah cukup. Wal mu'tarra ini adalah orang yang biasa pergi meminta-minta. Jadi itu penjelasan dari al-ba'isa al-faqira. Nah, jadi dari ayat inilah kemudian sebagian ulama itu kalau mau dipakai persentase itu sebagiannya ya sepertiga lah, karena sebagian untuk dimakan, baru sebagian untuk diberikan al-qani'ah, sebagian lagi al-mu'tarra itu. Nah, tapi penjelasan dalam ulama fikih termasuk ada, kita sudah sebutkan beberapa ya tahun lalu juga kita sudah bahas ini, termasuk dengan tetangga dan para sahabat, ya, tetangga dan para sahabat, barulah diberikan juga al-qani al-mutarra. Ya, jadi tetangga dan para sahabat kolega itu tidak mesti dia dalam keadaan fakir miskin, karena inilah bedanya dengan zakat. Kalau zakat itu memang ada ketentuannya itu di Al-Quran, di surat Taubah ayat 60 itu memang ada orang-orang yang dianggap mustahik, ya, berhak menerima zakat. Tapi kalau daging kurban ini, itu ada disebutkan di surah Al-Hajj ayat 36, yaitu makanlah sebagian, ya. Ini makan sebagian maksudnya ini karena dulu
kan penyembelihan ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab sebelumnya, ya, terutama dalam hal persembahan kepada berhala-berhala yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, kalau orang-orang Arab terdahulu, kalau dia memotong hewan, lalu darahnya itu diusapkan kepada, termasuk dulu di samping sekeliling Ka'bah itu diusapkan. Nah, termasuklah patung-patung yang dia bikin itu segala macam 360 lebih itu digantung di situ, dianggap sebagai Tuhan-Tuhan. Nah, kalau dia sudah motong hewan-hewan seperti ini, lalu darahnya diusapkan dan dagingnya mereka tidak makan karena dianggap itu untuk Tuhan. Nah, kebiasaan seperti ini harus ditinggalkan. Kita tetap diperintahkan untuk berkurban, memotong hewan, tapi dagingnya kita makan, ya, karena untuk membedakan dengan sikap dan cara orang-orang musyrik dan orang-orang Arab sebelumnya penyembah berhala. Jadi jangan sampai tidak dimakan itu. Tapi makannya jangan semuanya, karena itu tadi dibagikan juga kepada orang lain. Yang kedua, darahnya juga tidak usah, kan kadang-kadang masih ada nggak kira-kira biasanya ada yang bisa kalau sudah muncul tapi darahnya diusapkan ke ini apa namanya ini jidatnya, ya itu sih ada, tapi jangan. Yang kedua, penjelasan para ulama, disunatkan kita makan daging itu karena bagian dari keberkahan, ya, karena ibadah. Jadi kurban ini nilai sosial sekaligus nilai ubudiyah, ya, nilai ibadah di dalamnya. Itu bedanya. Nah, daging yang dibagikan ini daging mentah kalau ibadah kurban. Nah, yang berbeda ini adalah akikah. Kalau akikah itu bukan dagingnya yang dibagi-bagi, tapi disunatkan dimasak. Ada di sini. Ya, disunatkan dimasak dulu. Ya. Jadi ini ya. Ya, jadi kalau akikah ya, jadi kalau akikah ini jadi hukmul lahmi kadahya. Dari dagingnya untuk akikah dengan kurban itu sama. Cuma juga kalau min lahmiha wa yatasaddaqu minhu, sebagainya disedekahkan, wala yuba'u syai'un minha, tidak boleh dijual. Tapi wa yusannu tabkhuha, disunatkan dimasak. Itu. Jadi kalau akikah bukan dagingnya dibagi-bagi, tapi disunatkan dimasak dulu. Dimasak, kemudian wa yakulu minha ahlul bait. Jadi keluarga yang berakikah itu yang memakannya. Lalu boleh wa ghairuhum fi buyutihim, dan orang-orang lain yang ada di rumahnya. Termasuklah boleh mengundang, ya. Boleh mengajak orang lain untuk makan bersama. Jadi bukan membagi-bagi dagingnya. Lalu dalam penjelasan para ulama di sini, di antara sebagian yang disunatkan, ini wa yustahabbu, ya, yustahabbu ini artinya perbuatan yang disenangi, disukai, yaitu antab salah dauha. Jadi kalau dagingnya akikah itu usahakan pemotongannya itu jangan seperti memotong daging kurban, dicincang-cincang pakai kapak. Itu kan itu tulangnya itu cok itu dihancurkan itu supaya itu satu berapa kilo satu orang itu 1 kilo, ya, jadi dicincang-cincang. Itu kalau akikah enggak, usahakan setiap persendiannya itu utuh, baru dimasukkan untuk dimasak itu. Itu yang dimaksud waistawa, ya, antub salah dawuha, ya, wala
wala tuksaru izamha, dan diusahakan jangan dipecah-pecah itu ya, apalagi dipotong-potong. Kenapa? Ini kenapa? Tafaulan bisalamati a'dail mauludi. Tafaulan itu artinya ya bagian dari doa untuk keselamatan anggota tubuh bayi yang kita akikahkan. Jadi doa itu tidak selamanya dalam bentuk Allahumma Rabbana, itu tidak selamanya, tapi doa itu bisa dalam bentuk perbuatan yang kemudian dari nilai-nilai yang terkandung di situ itu bisa memberikan arti dan pengaruh terhadap anak yang diakikahi. Itu penjelasannya khusus dalam kitab ini ya, dalam Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ini didasarkan lima ruwayah an Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan qalat as-sunnatu syatani mukafaatani. Jadi anil gulam. Untuk akikah bagi anak laki-laki disunatkan 2 ekor kambing. Wa anil jariyati, kalau anak yang anak perempuan itu disunatkan 1 ekor. Nah, itu tutbahu judulan ya. Tadi itu dimasak dengan per organ-organ tertentu satu-satu dimasukkan. Jadi wala yuksaru azman, tidak dipecah-pecah. Nah, lalu wayakulu, lalu keluarganya yang makan itu kemudian tamu makan dan memberikan wayatasaddaqu, dan itu dilakukan pada hari ketiga. Nah, inilah bedanya antara akikah dengan kurban ya. Nah, kalau kurban dengan haduju itu tadi dari segi dagingnya sama, tapi hanya berbeda karena dia khusus untuk jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu. Tapi kalau kita kurban ini bersifat umum bagi orang yang mampu dan berlakunya per keluarga, kecuali yang mampu dalam setiap anggota keluarganya. Kalau jemaah haji kan perorangan. Nah, sama juga dengan ini tentang akikah ya, itu perbedaannya. Yang ketiga berkaitan masalah waktu. Nah, di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan masalah akikah ini, termasuk baru saja tadi kita baca ini, yaitu pada hari yang ke-7. Ya, tetapi dalam penjelasan para ulama bahwa apabila pada hari yang ke-7 itu belum mampu karena mungkin ada faktor yang lain, maka itu boleh. Ya, misalnya gini, ya kan biasa orang sekarang ini kan lebih banyak melahirkan bersalin di rumah sakit. Nah, kadang-kadang kalau di rumah sakit ada aja masalahnya, anaknya sehat, ibunya tidak sehat, akhirnya dirawat. Ternyata ibunya sampai dirawat lebih 1 minggu, anaknya udah ini. Nah, kan tidak mungkin dia ngadakan akikah sementara ibunya lagi dirawat di rumah sakit. Nah, itu yang kadang-kadang dia lewat dari 7 harinya. Begitu juga lewat 14 hari. Sehingga ada ulama mengatakan selama anak itu belum balik ya, itu boleh diakikah. Bahkan pernah juga kita bahas ini. Sini ada materi ini, cuma karena sudah pernah kita bahas, cuma saya gabung ini, kita bahas 3 masalah, yaitu haduju sebagai hadiah, bukan kurban, hadiah. Yang kedua kurban, yang ketiga akikah. Itu. Nah, jadi akikah waktunya sangat panjang. Nah, inilah kemudian ketika muncul pertanyaan, kalau dalam waktu ini saya mau berkurban sekaligus saya juga mau akikah, mana yang kita dahulukan? Nah, ini seringkali pertanyaan muncul ini. Salah satu jawabannya oleh para ulama adalah mendahulukan kurban. Karena kalau dalam kitab ini, jadi
Dulu itu akikah itu kan sudah ini. Akikah itu sebenarnya gini. Ada beberapa tradisi yang berlaku sebelum turun ayat tentang kurban ini. Ada namanya akikah, ada namanya rajabiyah, ada atira namanya. Nah, begitu turun ayat tentang kurban, fasalli lirabbika wanhar, maka yang namanya rajabiyah itu kalau sudah masuk bulan Rajab dia motong kambing. Itu. Kalau atira setiap ada 10 ekor itu dipotong satu. Tapi ada juga penjelasannya yang lain tentang makna itu. Nah, lalu akikah gimana? Nah, sebagian ulama mengatakan begitu turun perintah kurban, maka akikah itu menjadi hukumnya biasa-biasa, artinya sunat biasa. Tapi oleh ulama yang lain membedakan antara karena praktek Nabi tentang akikah itu menunjukkan bahwa sangat sunat, namanya sunat muakkad. Walaupun ada ulama mengatakan semenjak turunnya perintah kurban, maka yang namanya akikah, yang namanya tadi Rajab itu semuanya dihapus, sehingga kurban akikah itu hukumnya hanya sunat biasa. Ya. Artinya kurban itu posisinya lebih di atas itu. Jadi lebih tinggi kurban. Nah, jadi didahulukan kurban kalau waktunya berdekatan, ya, waktunya berdekatan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, kurban ini waktunya kan sangat terbatas. Karena hanya pertama di hari raya Idul Adha, baru 3 hari sesudahnya. Setelah itu tidak boleh kurban. Tapi kalau akikah kan kapan saja, begitu orang tuanya sudah gajian, sudah menerima gaji atau ada rezeki tiba-tiba, itu kan sudah boleh akikah. Itu. Tapi kalau mendahulukan akikah tidak berkorban, kan harus menunggu tahun depan. Dan tahun depan belum tentu, karena banyak hal yang kita tidak pernah menduganya. Nah, itulah salah satu penjelasannya para ulama bagi orang tua yang di satu sisi punya keuangan, tetapi dia mau akikah karena punya bayi atau anak yang baru lahir, atau dia berkurban, maka dahulukan berkurban karena perintahnya pertama memang perintah di Al-Quran. Tapi kalau akikah itu perintah dalam hadis, bahkan penafsirannya tadi kita sudah jelaskan. Yang kedua memang waktunya. Yang ketiga, ya itu tadi keutamaan kurban kan kita sudah jelaskan pekan yang lalu tentang keutamaan kurban itu suatu amalan yang sungguh sangat luar biasa, karena akan menjadi saksi nanti di akhirat kelak dari seluruh tubuh yang ada pada diri hewan kurban itu akan menjadi saksi kebaikan. Setiap satu helai dari bulu yang melekat dalam diri hewan itu akan menjadi saksi untuk kebaikan buat kita. Ya, saya kira ini tentang ibadah-ibadah dalam bentuk penyembelihan di dalam Islam, antara hadyu, ya, yang khusus bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji tamattu, dan haji qiran yang peruntukannya khusus untuk jamaah haji saja. Kemudian yang kedua adalah kurban, dan yang ketiga adalah akikah. Ya, mudah-mudahan ya, terus untuk menambah referensi berkaitan dengan penyembelihan ibadah dalam agama Islam berkaitan dengan masalah penyembelihan dan makanan. Saya kira ini sekali lagi kita senantiasa berdoa. Mudah-mudahan hari ini adalah hari tanggal 9 Zulhijjah, kita lagi sedang puasa di hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan keberkahan sehingga semuanya lancar, dan insyaallah besok kita melaksanakan salat Idul Adha sekaligus ya penyembelihan, semuanya lancar dan tidak ada masalah yang kita hadapi, tidak ada kendala. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akikah itu kambing guling kambing guling akikah kambing guling utuh. Apa itu? Kalau akikah kambing guling kan dipotong-potong. Oh iya iya.